Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita bertemu pada sesi yang kelima ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa belajar sama-sama di dalam memahami ilmu faraid atau ilmu waris ini. Kita lanjutkan sebagai ulangan yang waktu sesi yang keempat, yaitu menerangkan tentang ahli waris laki-laki. Jadi ahli waris laki-laki ada 15. Yang pertama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah, bapak, kakek sampai ke atas, kemudian saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, saudara anak saudara sekandung, anak saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak, suami, dan yang memerdekakan. Jadi itu adalah urutan-urutannya, karena urutan-urutan itu sudah merupakan angka prioritas. Artinya manakala ada angka yang kecil, maka angka yang berikutnya terhalang oleh angka yang terkecil. Kemudian waktu ahli waris laki-laki, di situ ada ahli waris yang punya bagian tertentu, yaitu saudara seibu dan suami. Itu ahli waris yang punya bagian tertentu. Nah, sisanya itu adalah asobah, karena bagian itu ada dua. Yang pertama adalah bagian tertentu, maksudnya adalah bagian yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagian asobah itu tidak tertentu. Jadi kadang mengambil seluruhnya, dan kadang dapat sedikit, kadang-kadang dapat banyak, dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Maka dalam sesi yang kelima ini kita menjelaskan tentang ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan, jadi seluruhnya ahli waris itu adalah 25. 15 terdiri dari ahli waris laki-laki, dan yang 10 terdiri dari ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi sudah harus dipastikan yang dimaksud dengan cucu yaitu cucu yang dari anak laki-laki. Kalau cucu yang dari anak perempuan, baik itu laki ataupun perempuan, bukan ahli waris. Saya ulangi bahwa yang disebut cucu adalah cucu yang dari anak laki-laki. Kalau cucu yang dari anak perempuan, mau laki-laki ataupun perempuan, itu bukan ahli waris. Jadi nomor 1 adalah anak perempuan, nomor 2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian kita ke atas, yaitu ibu. Yang keempat adalah nenek dari ibu. Yang kelima nenek dari bapak. Jadi nomor 1 adalah anak perempuan, nomor 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, nomor 3 ibu, nomor 4 nenek yang dari ibu, nomor 5 nenek yang dari bapak. Jadi semua fokusnya kepada yang meninggal. Jadi yang disebut anak-anaknya yang meninggal, cucu-cucunya yang meninggal, ibu-ibunya yang meninggal, nenek-neneknya yang meninggal, yang nenek dari ibu. Kemudian juga yang kelima adalah nenek dari bapak, nenek dari bapaknya yang meninggal. Kemudian yang keenam adalah saudara sekandung. Jadi bapak dan ibunya nomor 6 dengan yang meninggal ini adalah sama. Kemudian yang ketujuh adalah saudara sebapak. Nomor 7 dengan yang meninggal, bapaknya sama, ibunya beda. Kemudian nomor 8 adalah saudara seibu. Jadi nomor 8 dengan yang meninggal,
ibunya sama namun bapaknya berbeda. Karena kemungkinan seseorang itu mempunyai saudara sekandung, juga mempunyai saudara sebapak, juga mempunyai saudara seibu. Ini juga yang harus kita ketahui manakala seseorang itu meninggal, siapa ahli warisnya. Kemudian yang ke-9 adalah istri. Kemudian yang ke-10 adalah yang memerdekakan atau perempuan yang memerdekakan. Kemudian nomor-nomor ini atau ahli waris perempuan seluruhnya mempunyai bagian tertentu. Jadi sudah ada ketentuannya, sekian, sekian, sekian. Itu ahli waris yang perempuan seluruhnya mempunyai bagian tertentu kecuali nomor 10, yaitu yang memerdekakan atau perempuan yang memerdekakan. Karena yang memerdekakan itu mau laki-laki ataupun perempuan, dia mempunyai bagian asobah. Selain dari itu, untuk ahli waris perempuan ini adalah mempunyai bagian tertentu. Jadi yang dimaksud dengan ahli waris perempuan ini, semua ahli warisnya perempuan. Adapun yang meninggal itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Kemudian manakala seseorang itu meninggal, tinggal dicari ahli waris yang laki-laki siapa saja yang ada, kemudian yang perempuan siapa saja. Jadi digabungkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu, ada bapak. Itu adalah digabungkan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Jadi saya ulangi, untuk ahli waris perempuan ada 10, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian nenek dari ibu, kemudian nenek dari bapak, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, kemudian istri, kemudian yang memerdekakan. Kemudian semua ahli waris perempuan mempunyai bagian tertentu, artinya sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, kecuali nomor 10 yang memerdekakan, yang tidak termasuk ahli waris yang punya bagian tertentu. Ini yang memang harus kita ketahui, karena ini adalah dasar. Kita harus mengetahui siapa ahli waris laki-laki, siapa ahli waris perempuan. Jadi untuk mengulang, barangkali masih kita ingat, masih kita lupa barangkali, untuk sesi yang keempat yang dulu, bahwa ahli waris laki-laki ada 15, ahli waris perempuan ada 10. Jadi kalau dijumlahkan ada 25 kelompok. Nah, 25 kelompok ini ahli waris sudah ada ketetapannya atau ketentuannya, siapa ahli waris yang punya bagian tertentu, siapa pula ahli waris yang punya bagian asobah atau bagian tidak tertentu. Sehingga kita akan mudah setelah kita mengetahui siapa ahli waris tadi dari keseluruhan, sehingga kita akan cepat mengetahui atau cepat kita memahami dengan adanya ahli waris laki dan perempuan. Karena sekarang banyak aplikasi tentang pembagian waris itu, jadi permasalahannya bukan aplikasinya yang lebih penting, justru kita harus mengetahui siapa ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Manakala kita tidak mengetahui, tidak akan mungkin bisa memasukkan di dalam aplikasi tersebut, karena kita tidak mengetahui ahli waris. Inilah yang sebagai dasar ahli waris itu siapa, untuk mengetahui. Setelah itu barulah bagian-bagian. Jadi ini baru menjelaskan tentang ahli waris. Tetapi bukan berarti semua ahli waris itu mendapat warisan. Ini yang juga harus diketahui, bahwa manakala ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang jumlahnya 25, maka yang dapat itu hanya 5 orang saja. Saya ulangi, jadi kalau seandainya ahli waris seluruhnya itu ada,
yang dapat hanya 5 orang saja, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian bapak, kemudian ibu, kemudian suami atau istri. Jadi tidak setiap ahli waris itu mendapat, tergantung ahli waris yang ada itu siapa. Nanti karena ada di situ ada siapa yang mendapat, itu ada ketentuan-ketentuannya. Nanti pada sesi yang berikutnya akan dijelaskan ahli waris masing-masing bagiannya itu berapa, sehingga kita mengetahui tentang bagian-bagian tersebut, kenapa dia dapat sekian, alasannya apa. Kemudian di situ juga ada dalil-dalilnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu kita ketahui. Jadi pertama adalah mengetahui sebab-sebab waris tadi, kemudian siapa ahli waris laki-laki, siapa ahli waris perempuan, dan semua ahli waris itu tidak semua mendapat warisan. Seandainya semuanya itu ada, maka yang dapat itu hanya 5 orang saja, yaitu anak laki-laki, anak perempuan. Ini boleh dibulak-balik juga nggak jadi masalah, mau bapaknya, kemudian ibunya si mati, kemudian anak laki-laki si mati, anak perempuan si mati, kemudian istri atau suami. Jadi suami atau istri yang meninggal. Jadi tidak dua-duanya, karena kalau dua-duanya dapat warisan, siapa ahli waris, siapa yang meninggal? Berarti tidak ada yang meninggal. Jadi tidak akan mungkin suami istri dapat warisan, kecuali salah satu dari suami atau istri tersebut. Nah, ini yang sesi yang kelima ini adalah menjelaskan tentang ahli waris yang perempuan. Nah, semoga uraian-uraian ini menjadikan kita memahami dengan apa yang kita sampaikan. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian di dalam memahami apa yang kita sampaikan ini. Dan insya Allah ini cukup hanya singkat, sebetulnya tidak sampai beberapa sampai belasan sesi ya, cukup paling banyak insya Allah itu hanya 10 sesian. Nah, semoga Allah memberkahi kepada kita sekalian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.